لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الحمد لله الذي جعل الحج والعمرة لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج إلى آخر الآية أو كما قال أيضا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Sadaqallahul Aliyul Azim. Yang mulia segenap para guru, para kiai, para orang tua, para asatidzah, terkhusus guru-guru kita yang hadir begitu banyak. Di antaranya yang mulia orang tua kami, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Bisri MA, guru kami Kiai Haji Ahmad Fauzan SAG, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Nahrawi, guru Ustadz Haji Khairuddin, Ustadz Haji Fatoni, Ustadz Haji Muslihuddin, Ustadz Haji Muslim Abdul Somad, Ustadz Haji Muslim Abdul Somad, Ustadz Haji Jawad Abdul Khair, Ustadz Haji Fatah Luqmanul Hakim, Ustadz Haji Ahmad Fahmi, Ustadz Syihabuddin, dan Ketua RW 05 Bapak Haji Syukron Mahmud, Bapak Ketua RT 05 Bapak Haji Ahmad Sofyan, dan terkhusus calon Duyufur Rahman orang tua kami Bapak Haji Marzuki beserta istri dan keluarga, para ibu-ibu, bapak-bapak hadirin jamaah majelis walimatus safar yang insya Allah hadir dan kumpul kita malam ini dalam rangka mendoakan kami punya orang tua Ayahanda Haji Marzuki beserta istri dalam rangka pelaksanaan ibadah menunaikan rukun Islam yang kelima menuju ke tanah suci Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Dengan iringan doa kita malam ini, beliau senantiasa Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran dalam menuju perjalanan ke tanah suci. Allah permudah, Allah berikan keselamatan sampai di tanah suci. Allah pelihara, Allah jaga, dan insya Allah dapat menyelesaikan manasik haji yang sempurna sehingga membawa haji yang mabrur, yang mabrurah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, begitu banyak guru, kiai luar biasa di sini. Saya bingung mau ngomong apaan karena emang banyak kiai jadi ribet ngomong. Jadi gini, bukan ceramah ini mah, ini kultum, jadi kuliah tunggu makan. Jadi udah rada malam, ngomongin haji udah paham bener Bapak Haji Marzuki mah, jadi udah nggak pakai diomongin lagi. Cuma haji merupakan ibadah yang sangat luar biasa, bukan hanya sekedar keluar harta tetapi tenaga, pikiran, dan mental. Maka haji itu dimulai kalimatnya walillah, jadi semata-mata karena Allah. Karena ibadah haji ini yang dikorbankan bukan hanya sekedar tenaga, pikiran, mental, tapi harta. Maka dimulai dari kalimat walillah supaya ikhlasnya kelihatan. Ibadah semata-mata karena Allah. Dari mulai materi udah luar biasa. Bapak Haji ngeluarin dari mulai pendaftaran, ONH, ongkos naik haji. Makanya di mana-mana tiap tahun pasti naik haji ongkosnya. Kenapa? Nggak ada ongkos turun haji, tapi naik terus. Jadi mulai dari keluarin harta, dikeluarin pendaftaran, mulai lagi pendaftaran lagi, pemeriksaan kesehatan udah pakai duit lagi. Bener bang? Manasik tiap minggu udah keluar duit lagi.
Karena banyak harta yang dikeluarkan. Bikin walimatus safar malam ini, apa yang dikeluarin? Begitu banyak, nyewa tenda. Emang nggak pakai duit ini? Sound system pakai duit. Bener bang, guru-guru kita semuanya yang hadir. Emang pulang kagak digenggemin? Pasti digenggemin sama beliau. Ini makanan yang ada di sini dikeluarin, pasti keluarin duit. Bener? Sampai semuanya harta yang dikeluarkan, maka dimulai dengan kalimat walillah, semata-mata karena Allah. Kalau ibadah udah karena Allah, insya Allah aman. Maka nalillahi yatim wa maka naligoirillahi hadim. Yang karena Allah bakal sampai tujuan, yang bukan karena Allah bakal kandas tengah jalan. Maka ini yang mesti ditekankan buat orang yang berangkat haji, apa? Supaya ikhlasnya kelihatan, keluar tuh semata-mata karena Allah. Sesuai kontrak kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah. Jadi semata-mata karena Allah. Ibadah kalau udah karena Allah, insya Allah aman. Kenapa? Keikhlasan yang timbul. Ikhlas itu laksana apa? Kayak kita buang air ikhlas banget bang, bener dah? Padahal kita malamnya habis makan sate, daging, rendang, opor semuanya. Keluar masuk kamar mandi, kita ikhlas bener, kurelakan di kau pergi. Apa perlu kita tengok-tengok nih, jangan-jangan satenya yang keluar? Enggak ada. Sebab kenapa? Keikhlasan. Maka husnul niyah ini dibenarkan dalam diri kita untuk ibadah. Bapak Haji Marzuki, niat semata-mata karena Allah. Kalau ibadah bukan karena Allah, siap-siap kecewa dah. Bener bang? Bener, siap-siap kecewa. Daripada kecewa, mendingan kecewek. Jadi karena Allah. Husnul niyah, lurusin niat semata-mata. Kenapa? Karena ibadah kalau sudah karena Allah, insya Allah yakin ibadah kita standarnya sah atau enggaknya fikih, tapi keikhlasan Allah yang melihat. Ikhlas itu masya Allah pak, orang lain urusannya bukan sama orang, tapi sama Allah. Ikhlas itu gak bisa diucapin, saya ikhlas Pak Ustadz, belum tentu. Kenapa? Orang yang ngomong ikhlas begitu, saya ikhlas Pak Ustadz, tapi belum tentu hati. Kenapa? Karena Allah yang punya hati. Perbaiki niat dulu Bapak Haji Marzuki, niatnya karena Allah. Kalau Bapak Juki mah udah ketahuan dah, kalau di sini ibadahnya rada getol luar biasa. Orang saya baca di Google tuh, Bapak Haji Marzuki itu kalau jam 2 udah bangun, wah di masjid ya teriak. Ya kan bener ya, orang di Google saya baca profilnya Bapak Haji Marzuki jam 2 udah bangun, gua rotok-rotok nyalain speaker itu, dia ngaji tabarok waqiah dibaca sampai tetangga pada kaget. Gua ini hati-hati gini aja udah bangun berisik banget, sampai ada yang pada begitu. Lah orang bangun teh 3:04 jam 2 masih pada tidur Ki. Nah, ngapa tawa dia? Tapi kegetolannya luar biasa bang. Orang jadi bangun tahajud, besok pulang haji, wah ibadahnya tambah tekun lagi udah. Bukan jam 2 lagi bangun, jam 1. Ini masya Allah ketahuan. Kenapa? Kita hadir di sini doain beliau. Maka haji itu bukan semata-mata panggilan Allah, bukan mata-mata panggilan karena duit, enggak. Berapa banyak orang yang hartanya banyak, duitnya banyak, tapi nggak dipanggil jalan menuju ke tanah suci bang. Saya punya kenalan luar biasa, luar negeri dia sabak semua, ke Inggris, Singapura, keliling dunia, tapi satu dia belum pernah. Saya belum pernah Pak Ustadz ke Mekah, saya belum pernah ke Madinah. Masya Allah keliling dunia, udah Eropa dia jalanin, tapi nggak ada panggilan. Maka kita yang belum dipanggil ke tanah suci, jangan kecil hati bang, jangan pesimis, jangan pakai ngomong ya tan, gue mau boro-boro haji, buat aja sekolah bayaran nunggak mulu. Jangan ngomong begitu. Banyak jalan menuju tanah suci. Kalau ada yang bilang banyak jalan menuju Roma, di sini kita bilang banyak jalan menuju ke tanah suci. Satu pengalaman bang, orang kampung saya ini, saya cerita nih, ini bukan cerita goro. Dia ini nenek-nenek ngajinya getol banget ngaji. Ada pengajian dia datang kemana-mana. Masya Allah luar biasa dah. Pokoknya gak diragukan kegetolan dia ngaji. Ngajinya rajin, maka disinggung sama nenek-nenek mak lampir. Saya heran ya, sekarang banyak ibu-ibu demen pengajian. Itu nenek paling marah tuh disinggung gitu, karena dia paling getol.
ngaji satu hari di jalan ngaji bang, nyebrangin jalan mobil lewat, keserempet jatuh, bawa ke rumah sakit berdarah. Itu yang nabrak ngomong, Pak Bu Haji, mohon maaf Bu Haji, maafin saya bawa mobil ngelamun, saya lagi ngelamun ketabrak Ibu Haji, pokoknya urusan rumah sakit saya yang tanggung jawab Bu Haji, pokoknya tenang Bu Haji, Bu Haji jangan laporin saya ke polisi, jangan, pokoknya rapi semua, saya bayar buat administrasinya. Masya Allah luar biasa. Ini nenek-nenek yang ditabrak nyeletuk, ya bang jangan panggil saya Bu Haji apa, saya belum berangkat haji, saya malu. Mau kebuka hatinya tuh orang bang. Besoknya didatengin rumahnya, dipindahin KTP, persyaratan ibu berangkat haji bareng sama saya, insya Allah luar biasa, gara-gara ketabrak. Makanya empok abang nih yang belum berangkat haji, jalan raya kan gede tuh, udah jangan pakai tangan tengok, meleng aja jalan. Wah berangkat kagak pingsek iya. Ada selalu jalan menuju ke tanah suci, nggak ada kata ya kalau Allah sudah mau bang, nggak ada yang bisa. Idza arada syai'an ayyaqula lahu, kan udah apa banget itu kita. Kalau Allah berkehendak jadi. Makanya kalau Allah udah mau berkehendak, jangan sedunia orang larang kita, sedunia orang benci sama kita, tapi Allah ngangkat, insya Allah jadi. Se-Indonesia orang benci banget bang, hampir se-Indonesia benci sama dia. Jalan ke sono dijegal, jalan ke sono diomelin, jalan ke sono ada baleho, jalan ke sono ada baleho, ya enggak, dituntut lagi, dikatain radikal, dikatain radikal, dikatain Wahabi lah, difitnahnya macam-macam, HTI lah, difitnah korupsi, Formula E lah, apa sih? Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah sekarang maju terus, makanya namanya jelas sudah, agar negara Indonesia sejahtera. Itu pun disingkat. Itu dia maksudnya. Wah tadi disebut sih baperannya. Oh MC dong, Insya Allah biarin nggak apa-apa kita mah. Ya guru, ya biarin lah, jelas-jelasan. Kau usah katanya berpolitik bagian, emang apa? Orang berpolitik, politik nggak jahat bang, yang jahat politikus. Iya politik emang enggak jahat, punya jahat politikus. Bagian saya ngomong di sini, yang mau ngapa-ngapa kan direkam nih, ya. Kelanjuran udah gara-gara ngomongin Anies mulu, saya di banned abis bang YouTube saya. Masih ada angkalan batah, bang. Nggak ngapa-ngapa, beda pilihan boleh dong, marahan jangan, kan itu ya bang ya. Iya kita nggak tahu di sini semuanya, ya nggak. Kalau mengikut saya bagus, alhamdulillah. Mau milih Pak Anies juga nggak ngapa-ngapa, ya mau pilih yang mengusung Demokrat, Nasdem, PKS juga nggak ngapa-ngapa, itu mah terserah, ya nggak. Hah? Sama aja. Ya elah. Nih Masya Allah, kita kepengen tuh lihat bang, Allah yang mau. Makanya Bapak Haji Marzuki hari ini ngundang kita, mau ngapain sih? Orang mau berangkat haji tuh mirip seperti orang mati, mirip banget. Besok Bapak Haji Juki mau berangkat, emang kagak diajanin lah, depan rumah kumpul di sini keluarga semuanya, diajanin orang mati emang kagak diajanin lah. Dibawa waktu masuk ke dalam liang landak, mukanya dihadapin ke arah kiblat, diciumin tanah sebelum ditutup mama papan kan diajanin dulu, dikomatin, diajanin. Habis komatin baru selesai tutup pakai papan. Men papannya jangan dinomorin 1, 2, 3 sampai 7 sampai 10, emang nutup warung. Diajanin, dibacain sholawat dustur, Masya Allah pakai baju putih-putih, Allah karim. Ada yang nganter, ada anak, cucu, mantu, keluarga semuanya. Emang juga nganter lah, boleh tuh 2 biang, banyak. Ngomong, jadi bener gak sini gua ngomong? Saya baca di Google, orang saya baca di Google kan ada. Anak, cucu, mantu kumpul nganter semuanya, sama naik kendaraan, ada kendaraannya, disediain bus bang, nganter ke bandara. Wah, kalau diantar, nganter semuanya tuh kendaraan. Yang punya mobil ini bawa, yang punya mobil ini bawa semuanya. Kita juga sama dianterin ke kuburan, ada kendaraannya namanya kurung batang. Siapa masuk pasti mati. Belum pernah gagal kok. Kendaraan paling angker sedunia tuh, supirnya banyak, penumpang menatu. Digotong kita bismillah wa ala millati rasulillah. Mau kemana bang? Pindah. Lu pindah aja, kontrak habis.
diantar ke kubur. Yang nganter masya Allah ahluhu wa maluhu wa amaluh, keluarga harta amal nganter, keluarga pada nganterin semuanya. Kemana? Ke bandara. Sampai di bandara keluarga ngikut ke sono, kagak, lu bayar. Ditinggal Bapak Haji Juki udah sampai bandara. Wah, pulang semuanya keluarga, berangkat bismillah wa ala millati rasulillah, berangkat bismillah tawakkaltu ala Allah, berangkat Bapak Haji. Lo nyampe baru masuk aja nih kita ke kapal kok, nih yang belum pernah naik kapal saya cerita ada. Allah, itu kapal kok gede banget, Allah, muat 400 orang di situ kumpul. Allah, disambut kita sama bidadari dunia. Wow, namanya luar biasa pramugari. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ya Allah, Pak Haji nomor berapa? Ya, oh di seat sini Pak. Oh iya dianterin gitu. Saya waktu itu pura-pura nggak bisa ngiket set bill Pak. Emang sengaja saya pura-pura ngerti juragan orang gitu. Nah ini bagaimana ngikatnya? Begini Pak Haji, diiketin sama dia. Ya Allah kok mau ngopi apa mau nyusu ditanya kita lah di tahun jaim begitu. Oh, karena kita gugup kita ngomong empi aja, empi doang. Ya ilaha illallah, itu perempuan Pak, hidungnya mancung, tangannya bengkok batang waru, berusaha gunting padi, matanya kubil bagong dia banget. Wah ya Allah, biji matanya gede kagak, kecil kagak kita lihat. Wow, bibirnya kayak 5 dibilang 4, nggak ada 5 dibilang 2 apa gedean? Kalau kegedean doer, masa pramugari doer? Yang kurang resep lah ngeliatnya. Nah biasa ditanjain luar biasa Pak. Di situ aja disambut enak, nikmat sambil berangkat baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik sampai kita tujuan. Kalau pakai haji ifrad berarti harus ke Mekah dulu, ya kan? Harus Mekah bikin haji dulu. Masya Allah, masuk kita Bang, pertama kali ngelihat Ka'bah Bapak Haji Marzuki, siapapun orangnya pasti meneteskan air mata, merasa apa? Merasa heran, apa bener kayak mimpi ini Ka'bah di depan kita, luar biasa mengucurkan air mata. Ya Allah ya Rabb, ngomong di situ hari ini saya saksikan Ka'bah di depan saya. Kemarin saya lihat cuma di TV doang, lewat gambar doang. Hari ini saya lihat di depan saya Ka'bah Baitullah punyamu ya Rabb. Mulai hari ini ampuni dosa kesalahan kami ya Allah. Saya datang dari Jatiwaringin, dari Pangkalan Jati, kagak bawa apa-apa kemari melainkan dosa yang saya bawa ya Rabb. Ngaku di situ Bapak Juki, ngaku salah. Nah di hadapan Allah ngaku salah ya Rabb. Saya sering salah, bohongin bini saya mulu. Umpama ini umpama ya ampun, umpama ini Bapak Haji, umpama nih ya, umpama ini saya mulai kelempengan aja ini umpama. Ya Allah, kalau bini ngomong Bang capek, batin dibohongin mulu capek. Ya, capek dibohongin mulu Bang, capek. Laki kudu ngomong, lu aja yang dibohongin capek, apalagi gue tukang bohong, gua capek yang laki. Besok ngarang lagi, apaan yang gua karang ini? Ya mau begitu resiko biar akur, udah tua mau ngapain lagi ya, gitu biar akur dah enak. Ngapa akur adem rasanya kita lihat. Ya alhamdulillah memang tegan juga Pak. Ini tuh takut melukai. Kenapa? Karena memang laki-laki dituntut itu bukan kesetiaannya, tapi dituntut laki-laki itu tanggung jawabnya. Ya salam. Bapak Haji tanggung jawab ntar lu dua. Dah, ini pulang ke diamplopin rumahnya. Orang ceramah lu bully gua katanya begitu. Enggak bully, Mbak, ini mah kenyataan, Pak. Iya. Hai, Dede. Ya Allah, ya Rabb, luar biasa Bang, Masya Allah. Minta ampun itu ya Allah, saya kemarin bawa dosa banyak. Mulai sekarang ini ya Allah, ampuni dosa kesalahan saya. Rontok doa kita di depan Ka'bah, di depan Baitullah, di Hijr Ismail, di Maqam Ibrahim, diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maqamul ijabah. Dosa kita dirontokin Bapak di situ, diusak, dihapus, ditipek, digebek. Bersih ya Allah. Orang kalau udah gak ada dosanya bersih, ampunan Allah, menerima dosa kesalahan kita. Orang kalau gak ada dosanya kayak orok gak ada dosanya Bang tuh, makanya orok kita cium kapan aja enak. Orok bayi baru lahir tuh dosanya nggak ada, udah kayak orok, jadi dosanya nggak ada, dicium kapan aja enak. Bayi sore tengah hari malam kita cium, mulutnya masih wangi kita cium.
Udah baik, lo nyimak yakin lain. Rasanya tengah hari nyimak yakin lo bawa tembakau. Minta ampun dosa kita, kesalahan kita, masya Allah luar biasa. Apa yang perbanyak di sono Bapak Haji Marzuki? Ya Bapak Haji Marzuki perbanyak sabar. Sabar kudu tebel-tebel. Namanya satu dunia di sono bang, semuanya orang beda warna, beda suku, orang macam-macam. Ada yang biru. Bukan bang, kita ngeliat orang sono biru. Ya Allah, itu yang di dekat itu yang baunya peremus banget. Dia mandi 7 kali basuhan juga 7 rejep nggak hilang baunya. Kenapa emang ada model begitu? Yang sangar-sangar buat bang. Ada orang kelap-kelop matanya doang. Ya Allah, itu bukan orang, bukan hitam, itu orang coklat tua. Yang model begitu jangan dikata, jangan antepin aja. Kita sembahyang nih, dilangkah-langkahin kepala kita keinjak, pasti ada itu yang begitu. Kenapa? Karena di sini kita nih lagi ratib. Ngapain sih ngeratib itu tujuannya? Minta maaf. Bener bang? Tadi saya bilang orang yang berangkat haji itu berangkat umroh kayak orang mau meninggal. Jadi di sini kita minta maaf dulu supaya enteng perjalanan kita menuju ke tanah suci. Orang sebelum meninggal tobat enteng, dia minta maaf sama Allah, minta maaf sama sesama kita. Nih, Bapak Juki, ntar kan salaman, memang harus salaman nih, semua peluk-pelukan, musafahah. Ya Allah, Ji, maafin gua. Pertama kan minta maaf sama bini. Iya, maafin gue ya. Iya, maafin dia. Kalau udah minta maaf, kita maafin dia bang. Insya Allah kita saling memaafkan beliau nih. Berangkat menuju ke tanah suci enteng, gak ada beban. Apa yang ditinggalin? Harta ditinggalin. Ini tanah banyak begini Bapak Haji di mana-mana. Ya nggak, sertifikat ditinggal, nggak dibawa. Sama orang mati juga begitu bang. Siapa yang menemenin? Kagak mau masuk ke dalam kubur. Keluarga yang ada sayang buat kita kagak ada nemenin. Bini yang ada sayang buat kita, enggak. Bini mah enggak nemenin. Dia kata waktu pacaran berjanji, dibawa pun sengon ngomong. Apalah artinya hidup ini tanpa dirimu beb? Bullshit. Bohong itu bang. Enggak mau nemenin dalam kubur. Anak apalagi? Anak saya banyak Ustaz ini. Kali nemenin dalam kubur kagak. Anak dapat 40 hari dicari mana berangkas si baba marah nyimpennya di sini marah nih masya Allah, ini girik ditaruh sini, girik kemudian juga anak tuh nyari-nyari. Teman saya banyak Ustaz, saya punya teman gua CS kental kemana aja berdua-duaan mulu, punya rokok sebatang, orang potes 11 saya sama dia. Udah kayak tayu makan tuh saya sama dia berdua-duaan, gua pasti nemenin. Enggak, teman lagi bang, agak dah lagi dikuburin kita, kuburan kita diinjak kencangan dia sama dia. Diinjaknya mau dia biar padat, lu jangan balik-balik tuh temen. Enggak nemenin. Harta enggak ada yang kita bawa, mobil mewah cuma parkir di pelataran kubur. Jangankan mobil yang mewah, motor mewah bang, pulang nguburin tiker ketinggalan. Tiker ambil, tiker kalau ketinggalan ambil. Tiker berapa duit harganya? Enggak ditinggalin. Yang masuk ke dalam kubur adalah amal kita. Maka orang meninggal dunia bukan bawa amal, tapi diikutin amal. Kalau bawa amal mah enak, yang cakep-cakep aja kita bawa. Yang jelek kita tinggal, tapi diikutin amal. Yang jelek ngikut, yang bagus ngikut. Maka hari ini bekalnya Bapak Haji Marzuki ke sono, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Taqwa itu bukan takut bini tua. Ya ke sono lagi deh. Iya, takwa itu artinya apa? Benar bekal menghadap sono kita, menghadap Allah, iman dan takwa kita. Hari ini minta maaf, insya Allah di sono enggak ngapa-ngapa dah. Kalau udah minta maaf saling memaafin. Kita minta maaf mulia, memberi maaf jauh lebih mulia. Empok tolong, empok yang satu, yang dua maafin, empok ikhlasin, maafin. Kenapa? Kalau saling memaafkan aman, insya Allah bang. Nih beliau lagi minta doa restu dari kita agar beban jalannya enak, ringan menuju ke tanah suci. Satu, orang yang meninggal dunia mirip seperti orang mau berangkat haji, semua pakai baju-baju putih. Ketika wukuf di padang Arafah, seluruhnya berihram, lihat putih semua. Itulah miniatur akhirat. Ketika kita melihat itu seperti di padang mahsyar, masing-masing kita bawa diri. Wow, di sana siapa yang mau kenalin kita? Nggak ada pangkat jenderal, nggak ada di sono bintang 2, 3, nggak ada. Semuanya sama di hadapan Allah. Menghadap Allah, meminta ampun supaya apa? Minta ridhonya.
Orang yang punya harta, duit banyak, harta banyak, ketika sudah mampu berangkat haji, tapi dia nggak melaksanakan ibadah haji, pilih kata Rasulullah, mau hidup secara Nasrani, mau mati secara Majusi atau Yahudi, silahkan. Masya Allah bang, makanya jangan pakai pelit-pelit punya duit, berangkat aja niat. Ada yang orang takut buat berangkat haji bang, ada takut ya, gua ngeri ji naik kapal, ngeri naik kapal. Ada ngeri naik kapal, takut gua di sono. Bener bang, Allah buktiin, jangan pakai ngomong begitu tuh, jangan tuh. Ntar katanya di sono kan sesuai amalan kita, artinya kalau kita di sini begini, ntar di sono begono juga dibalas sama Tuhan. Nah ini yang sering nakut-nakutin. Itu kadang-kadang ya enggak, tapi apa dengan cara sebelum berangkat Bapak Haji, sholat sunnah safar, sholat sunnah taubat, minta ampun kepada Allah, serahkan yang namanya tamunya Allah. Jangankan tamunya Allah, kita bertamu bang ke rumah camat, ke rumah lurah, ke rumah menteri, tapi disediain luar biasa, apalagi tamunya Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Bapak Juki jangan pakai kecil hati di sono, ntar gue begini, ntar gue begini. Jangan husnuzon, perbaiki baik sangka kepada Allah. Jangan kita buruk sangka, semuanya Allah yang pelihara, Allah yang jaga. Yang namanya tanah suci, tanah haram, terbukti memang apa yang kita lakukan. Kalau nggak tobat di sono dibuktiin, tobat dulu di sini. Doa bener bang. Kita nyombong dikit aja sono ketahuan. Saya ngomong doang ya, masuk Masjidil Haram nih gua, ya ilok apa keder, ngomong begitu doang pok, bang ngomong begitu doang tuh di mulut ya, ilok apa keder, masuk Masjidil Haram kita udah sering gitu ya, ilok bener 2 jam muter-muter saya di situ, di dalam kagak nemu-nemu. Ya Allah udah capek bang, naik lift turun lagi, naik eskalator turun lagi, bingung udah capek. Akhirnya apa? Ya Allah saya istighfar, astagfirullahaladzim, saya sholat sunnah 2 rakaat di situ. Saya sholat, salam kanan salam kiri, kelar nih. Ada orang di samping saya, mukanya kayak orang Indonesia nih kayaknya. Saya tanya, mas dari mana? Saya dari Jember. Mas izin mas, saya lagi, mohon maaf ya, saya lagi cater ini, mau pulang keluar Masjidil Haram mana ya? Itu pak, tuh keluar. Ya Allah nengok ke belakang doang, itu Allah itu yang kita lewat-lewatin mulu bang. Masya Allah itu kebukti bener. Kenapa? Karena kurang tobat. Jangan sombong di sana mentang-mentang jawara. Dan juga apa? Yang kedua selain husnul niyah, yang kedua ini pesan saya dari Bapak Haji, yang namanya ibadah haji dan umroh kudu perlu ilmunya. Kita diajarin udah dari sini, ya nggak, manasik melalui KBIH, melalui travel diajarkan bagaimana tata cara sa'is, ya, bagaimana tata caranya kita ngelontar zumroh, semuanya diatur, diajarin di sini. Emang ibadah kudu ada ilmunya, Bang. Kalau ibadah ada ilmunya aman dah. Iya, orang dikit-dikit sono biar bisa bahasa Arab juga, Bapak Jijuki nih. Iya, bahasa Arab diajarin sono. Orang sono kan bahasa Arabnya beda. Kalau kita kan di Indonesia nih bahasa Arab Qurani. Jadi Arab Quran itu Arab yang ana adhabu ila suq. Itu jelas banget tuh. Saya pergi ke pasar. Kalau bisa enggak, min aina anta, dari mana? Itu dari bahasa kita tuh Indonesia, pakai kalam Al-Qur'an. Oh di lain min in ya mak. Minin dong, minin apaan? Ada minin dari mana gitu? Minin dia. Orang-orang Arab pakai bahasa dia. Nah makanya diajarin. Ada orang kampung saya bang, berangkat umroh, ngaji kagak pernah, ibadah kagak pernah, hidup gusuran, berangkat juga nih. Wah ilah, ketemu di sana ya, orang Indonesia kan ada gambarnya di sini merah putih. Wah orang sana kan Indonesia, wah luar biasa. Orang Arab mah hormat banget, azim banget. Wah Indonesia gitu yang ditunjuk. Indonesia bukan Tambun, ada gitu. Aja kencang banget, Tambun begitu. Masya Allah, emang cuaca lagi mulai panas kan Bapak Juki, panas banget nih. Masya Allah, kita aja di sini udah 37 kemarin tuh, 37, 38 panas, apalagi di sono. Masya Allah bisa 41, 42. Nih bulan Juni, Juli, Masya Allah panas. Kalau Oktober, September, November, Desember tuh mas agak dingin. Desember, November, Januari dingin di sono. Tapi ini kan lagi panas-panasnya bisa 41, 42 nih. Masya Allah, kemarin saya berangkat tuh bulan Mei, Masya Allah panas bang, 41, ya Allah, saya ngerokok lupa bawa korek, rokok saya comot aja, saya colek di batu, ya Allah, saya kira melepuh, patah, ini ke belakang, saya colek di batu. Masya Allah saking panasnya, belajar juga di sono. Ya ada orang bang berangkat umrah lucu, rasa memang macam-macam sih jamaah. Yang namanya orang kampung pengen buat berangkat haji atau umrah di sono, bimbingnya rada-rada berat tuh. Ya mau belanja apa aja, ya enggak kagak ngerti. Beli jeruk, belum mau beli jeruk aja, jeruk banyak di sono depan hotel. Saya bilang udah di sini aja Ustaz beli. Yaudah, saya lihat aja nawar, wan. Pakai kode dia, wan. Parah.
haram, haji haram. Dia mau nyolong begini kali, haram. Enggak, mau beli ini Wan, beli. Dia ngomong aja, Wan, oh Arab ngatin, wah 3 kilo kali ini. Wah iya, begini aja, gua pakai bahasa Arab apa lu? Bagaimana kira-kira ini ya? Udah ngomong aja Arab. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin. Wah, oh 3 kilo kali ini, baru 3 kilo. Wah, ditimbang sama Arab, jomplang timbangannya, gak kesel banget ya. Wan, mustaqbil kiblati. Biar lurus katanya, mustaqbil kiblati. Nggak ngerti, udah begitu emang keran mati ya, keran mati di hotel nggak keluar itu dia panggil, Wan, aqua inalillah. Ayah nggak kuat, aqua inalillah kata dia, aqua mati. Ya ilaha, makanya belajar dikit-dikit ilmunya. Sebab kenapa bang? Kalau ilmu yang kita pelajarin di sini udah dikasih manasik haji yang sempurna, insya Allah di sana tuh insya Allah Allah jaga, Allah pelihara. Bapak Haji Marzuki udah pengalaman lah, masya Allah. Insya Allah kita nggak perlu pesan-pesan yang lain, cuma satu, Bapak, ayo perbanyak sabar di sana. Tebelin sabar, karena godaan, cobaan, ujian, apalagi ngajak bini ada aja godaannya. Pengalaman saya bawa jamaah ngajak bininya, bang itu minta kunci hotel kan di sana pakai akses tuh pakai kartu, ya enggak, akhirnya minta sama bininya, nih lakinya minta, bang mana saya mau ke kamar, dikasih kartu bekas perdana, kartu perdana bang, itu kan ada ya yang tengahnya, dikasih nih lagi bawa aja itu, bahkan ditempel nggak kena di pintu hotel, nggak kena kebuka, marah-marah berantem, gara-gara itu dong berantem, emang lakinya nggak semunggah. Enggak, ini kartu lu kasih gini, kartu bekas bekas kartu perdana, telepon nggak dikasih gitu, nggak nempel, nggak kebuka. Ada aja halangan, godaan, pasti ada cobaan. Insya Allah semua itu kita serahkan kepada Allah. Bapak Haji Marzuki ini sehat, yang penting Mbak, sehat walafiat. Di sono jangan pakai malas-malas, saya yakin dah Imam Masjidil Haram belum bangun, sudah bangun duluan di sana Bapak Haji. Iya pokoknya Mbak, di sono jangan direbut mic orang, nggak boleh. Ya iya, memang udah aturannya. Wah, bener bang, imam besar tuh Imam Masjidil Haramain tuh, masya Allah, kita ketemu salamannya kalau boleh disiap sama askar, nggak boleh. Ada Haji, lo singkirin kita, lo apa yang ngerebut mic-nya? Apalagi ntar Bapak mau tarhim di sono. Assalatu wassalamu alaikum. Nggak ada udah sekarang itu kan Pak. Nggak ada. Makanya Bapak biar getol di sini, yakin di sana getol juga. Amin. Doain biar sehat ya Pak. Ya ini bukan lagi bully Pak, enggak, emang kenyataan, orang udah pada tahu semua. Jadi ya Bapak Haji Marzuki sehat, sama Nyaji berdua sehat. Ini juga saya kurang tahu yang mana yang dibawa, gitu juga belum tahu informasi. Mudah-mudahan Bapak sehat, panjang umurnya, jangan gimana-gimana, pokoknya ini laki gua, ngomong apa ini tetap laki gua, begitu. Insya Allah saling memaafkan di sini, suami istri minta maaf, saling ridho, kita maafin beliau, saling ridho. Insya Allah yakin perjalanannya menuju ke tanah suci Allah permudah. Amin ya robbal alamin. Dengan kita doa bersama ini bang, manfaatnya Ratibul Haddad, manfaatnya maulid, begitu. Dulu kan ceritanya begitu, almarhum wal maghfurlah Abu Yaki Haji Ahmad Zayadi Muhajir, guru kita bersama. Beliau saat itu berangkat haji luar biasa, hampir tiap tahun berangkat haji. Sampai detik itu pun waktu masih hidup beliau nggak tahu cara bagaimana membayar haji, nggak tahu, karena memang ada yang berangkatin. Dari mulai naik kapal laut beliau luar biasa bang, naik kapal laut. Ketika di Kolombo tuh ada badai yang luar biasa, ya enggak, yang mau ngantem itu kapal, tapi beliau memerintahkan semua jamaah yang ada di situ apa? Berbanyak membaca Ratibul Haddad, baca Maulid Barzanji, luar biasa dengan karomah itu semuanya. Inilah doa kita malam ini yang bikin beliau sehat, beliau semangat di tanah suci, karena doa dari kita, anak, cucu, mantu, keluarga yang mendoakan membaca Ratibul Haddad. Ratibul Haddad adalah agen daripada doa, luar biasa. Beliau pengarang Ratibul Haddad, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini, masya Allah, Allah waliullah. Beliau karomahnya luar biasa. Walaupun matanya beliau buta, dalam sejarah dari masih kecil beliau buta, tapi bisa mengarang begitu banyak ribuan kitab-kitab, dan Ratibul Haddad sangat familiar di kita. Insya Allah keyakinan doa-doa kita yang kita baca malam ini menghantarkan beliau membawa haji yang mabrur, yang mabruroh, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke tanah air sehat walafiat. Allah kasih haji yang mabrur, haji yang makbul. Insya Allah beliau semakin pulang haji dapat titel dari Allah, yaitu titel haji. Titel haji inilah yang bikin kita ngerem. Berapa banyak orang yang pulang haji
susah menjaga titel hajinya. Masih banyak orang yang sudah berangkat haji tapi ibadahnya, kelakuannya nggak ada yang benar. Bener bang, masih banyak orang yang haji pulang haji judi, masih mabok, masih banyak begitu. Tapi ketika kita melontar zumrah di sana itu artinya simbol permusuhan kita dengan iblis. Tatkala Nabi Allah Ibrahim digoda, kan ceritanya begitu. Untuk menyembelih anaknya Ismail, datang melalui mimpi 3 kali berturut-turut. Ibrahim, ufi binudrika, Ibrahim bayar nadarmu. Kenapa bang? Karena Nabi Allah Ibrahim itu ngomong. Ketika beliau berkorban, ngomongnya enak banget. Di depan jamaah beliau ngomong apa? Beliau itu nyembelih kambing ada 1000, ya enggak? Ada menyembelih onta 1000, kambing 100. Masya Allah, luar biasa. Malaikat memuji, manusia pada heran. Maka timbullah manusiawinya Nabi Ibrahim. Apa kata beliau? Jangankan 1000 onta, jangankan 100 kambing, andaikan saja saya punya anak, kalau Allah perintahkan untuk sembelih, saya sembelih. Tuh ngomongnya enak. Kenapa? Karena belum punya anak. Ya benar kan bang? Tapi ketika Allah uji melalui mimpi, bingung Nabi Ibrahim. Masya Allah, ini omongan setan apa bisikan Allah, malaikat, bingung. Dia pikir-pikir, ternyata 3 hari berturut-turut ini benar. Hai Ibrahim, ufi binudrika, bayar nazarmu. Akhirnya apa? Disitulah yang namanya iblis. Ketika kita berbuat amal baik, ketika kita berbuat ibadah, iblis nggak pernah diem, langsung repot dia godain Nabi Ibrahim. Datang ke Nabi Ibrahim, Ibrahim mau kemana? Mau ke Jabal Kurban. Mau ngapain? Mau nyembelih anak saya. Wow, iblis datang godain Ibrahim. Allah tuh sentimen sama lu, nggak pengen lu punya anak, makanya lu suruh bunuh begitu. Enggak, udah minggir. Lu minggir iblis bang, kuat imannya. Iblis datang lagi ke bininya, Hajar, ada apa iblis? Ini ngomong masih dihajar. Lu tahu nggak no, Ismail anak lu mau dibawa kemana sama laki lu? Nggak tahu, katanya mau diajak kondangan. Oh kondangan bawa pisau sama tambang yang bener-bener aja lu. Anak lu mau disembelih, oh no begitu. Sembelih, emang apa? Perintah Allah katanya Tuhannya. Oh bener, apa kata Siti Hajar? Hei iblis, kalau memang itu benar perintah Allah, jangankan anak saya Ismail, saya bininya siap disembelih lagi. Waduh, Ibrahim ngomong, nih iblis tambah gila ini bininya. Gila bener dah, bukan dia doang anaknya, dia mau minta bunuh juga dikorbanin. Nah, akhirnya datanglah tuh iblis sama Ismail kecil, digoda ini. Babanya kuat imannya, emaknya kuat. Nah ini nih bocah nih baru kemarin nih ABG, tuh godain sama dia. Ismail, ada apa om? Ya kan ngomong sama om iblis bocah. Ya, ada apa om iblis? Mau tahu nggak dibawa kemana? Nggak tahu sih, mau diajak kondangan katanya, mau bapak saya udah rapi sih jadi begini. Ya udah, lu tahu nggak mau dibunuh lu mau dibunuh. Apa kata Nabi Ismail? Yarin, kalau emang itu perintah Allah, saya ikhlas, saya ridho lahir dan batin. Jadi iblis mau nggodain lagi, tuh Ismail kecil ngambil batu bang, ditimpuk tuh, idhab ya lain, pergi ente terkutuk. Maka sampai sekarang disimbolkan tuh ya enggak, simbol daripada musuhan kita dengan iblis melalui zumroh. Tuh luar biasa, nimpahnya mantep. Wow, pokoknya batu kagak ada di sini jamaah kita. Wow, sendal, wow, wakwar, wow, lemparin tuh. Makanya besok ngelemparinnya bener-bener babaji di sono, bener-bener ngelemparin iblis. Tuh, ini kadang-kadang kagak jamaah kita ngelemparnya bengis batu sono, pulang ke Jakarta ke tanah air ditemenin lagi tuh iblis. Lah iblis ngomong, lu main bohong-bohongan, lu nimpukin gua di sono. Gitu, lu sekarang CS lagi sama gua. Nah makanya kita kepengen semua simbol-simbol di sana tuh tempat-tempat bersejarah kembali kita teringat bang, bagaimana perjuangan Nabi Allah Ibrahim, bagaimana perjuangan Rasulullah ketika dakwah di Mekah, bagaimana itu simbol yang namanya luar biasa, Jabar Uhud, Jabar Rahmah, kita simbol ketahuan di situ, terbayang sejarah di kita. Bagaimana Jabal Nur begitu tingginya Rasulullah pertama kali dapat nerima wahyu pertama, luar biasa. Sangat kedinginan, luar biasa, jauh tinggi perjalanan 2 jam di sana tuh ke atas kita bang. Masya Allah, inilah kita kebayang kembali bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan
dengan kita tahu sejarah dari perjalanan Islam, perjalanan dakwah Rasulullah, perjalanan para nabi-nabi Allah, insya Allah menambah keimanan kita dan menambah kekuatan ibadah untuk semangat, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dah udah 10:30 dan rasanya juga nggak panjang-panjang, nggak boleh bang, karena memang banyak guru kita, jadi nggak boleh lama-lama. Tadi memang udah dipesan begitu ya sama Bapak Haji Marzuki, dikit aja Ustaz, yang penting ngomong ya nggak apa-apa. Ini mah bukan ceramah, ini kongko aja kita bang. Ya mudah-mudahan doain Bapak Haji Marzuki beserta istri dan keluarga semuanya yang mau berangkat menuju ke tanah suci, doain biar sehat walafiat, panjang umur, berkah sampai di sono, Allah pelihara, Allah jaga, dan bisa menyelesaikan manasik haji yang sempurna, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Dah 11:30 waktunya doa, langsung doa makan. Ya ini aja yang dapat saya sampaikan. Ada guru kita, orang tua kita, ya banyak. Dari saya mohon maaf, banyak kurang, banyak kesalahan. Bapak Haji Marzuki, maafin saya ya. Ya, maafin Bapak Juki ya, maafin karena memang beliau rentang banget datang ke rumah. Jangan sampai kagak datang Ustaz. Kalau nggak datang saya baca di asin 3 kali balik begitu. Walak kuat main aja dah ya. Doain ya Bang ya dah. Dah ini ya dah. Udah malam jadi dah ya. Insyaallah dari saya mohon maaf, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Semata-mata yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك